Shalom. Ya puji Tuhan. Saya bersuka cita Bapak Ibu Saudara, kita semua boleh kembali beribadah di tempat ini. Ya, banyak kesibukan kemarin di hari raya, mungkin ada yang bepergian, ada yang sibuk, yang lembur cari uang meremo ya. Tapi kita semua saat ini bisa bersama-sama beribadah di tempat ini adalah sebuah sukacita. Hari ini kita punya tema Bapak Ibu Saudara, menjadi besti Roh Kudus untuk menggenapi tujuan dan rencana Tuhan. Saudara, kita tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa menggenapi apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita ini. Oleh sebab itu saudaraku, kita perlunya Roh Kudus saudaraku. Kita akan gagal ketika kita berjalan sendirian. Saudara, kita mau belajar apa menjadi besti daripada Roh Kudus untuk menggenapi tujuan dan rencana Tuhan. Saya mendengar cucu saya berteman dengan Angel ya, Acin itu ngomongnya besti-besti gitu. Oh ya besti ya, oh teman baik ya, best friend, ya sahabat terbaik saudaraku. Nah kita mau belajar bagaimana kita menjadi sahabat terbaik dari Roh Kudus supaya rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita semua ini dapat digenapi. Saudara, mari kita mau belajar apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 29. Kejadian 1 ayat 26 sampai 29. Ya dikatakan demikian, yuk kita baca bersama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Saudara dikasih Tuhan, ayat yang ke-31 saya ambil satu kata berkata demikian, ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, saudaraku. Dalam penciptaan Tuhan, dari hari 1 sampai ke-5 saudaraku, dari Tuhan menciptakan terang dan gelap, ya, cakrawala menciptakan burung, ikan di laut, binatang saudaraku ya, bulan dan bintang, semua diciptakan Tuhan. Tuhan mengatakan itu baik. Iya, tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia di hari yang terakhir, hari yang ke-6, Tuhan berkata ketika dia melihat, saudaraku, Tuhan melihat ciptaannya ini. Yang diciptakan dikatakan serupa segambar, menurut gambar dan teladan Allah. Allah mengatakan sungguh amat baik. Saudaraku dikasih Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan. Saudaraku ya, kita ada hari ini, kita percaya bahwa Tuhan menciptakan kita. Bukan secara kebetulan, tetapi semuanya itu sudah ada di dalam rencana Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkata, saudara sungguh amat baik. Saudaraku, betapa kita ini boleh menjadi orang-orang yang berharga, yang mulia di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Dan Allah sendiri mengatakan bahwa saudara itu sungguh amat baik, saudaraku. Kita ini penting di mata Tuhan, saudaraku. Nah, kita melihat saudaraku, ketika Tuhan menciptakan hari 1 sampai ke-5, saudaraku ya, Tuhan sudah ciptakan semuanya itu. Dan manusia diciptakan pada hari yang terakhir.
Mungkin orang berkata, wah biasanya kalau yang terpenting itu yang paling pertama ya, yang diciptakan gitu menurut pandangan kita. Tapi Tuhan menciptakan manusia justru di hari yang terakhir. Karena apa? Semua alam dan isinya ini memang diciptakan, saudaraku, disediakan untuk siapa? Untuk manusia, untuk saudara dan saya, untuk dinikmati, saudaraku. Itu dikatakan, lihatlah aku memberikan kepadamu. Itu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, ya segala pohon buah-buahan untuk dimakan. Berkuasalah, taklukkanlah semua yang ada di bumi ini. Saudaraku, kita diberi kuasa, diberikan otoritas Tuhan. Kita disediakan segala kebutuhan, keperluan kita oleh Tuhan. Itu saudaraku, Tuhan ingin menyatakan kepada Bapak, Ibu, saudara semua, bahwa sesungguhnya kita ini luar biasa di mata Tuhan. Kita ini berharga, kita mulia, kita ini penting, kita ini sungguh amat baik di mata Tuhan. Seringkali orang merasa dirinya ini, saudaraku, melihat dirinya itu dari sisi kekurangan. Maka banyak orang berkata, sesungguhnya saya ini orang minder. Itu termasuk saya, saudara ya. Orang minder, saudaraku, ya orang minder. Sebetulnya gak pede ngomong di depan orang, saudaraku. Kita mungkin mengatakan, ya sesungguhnya saya ini bukan orang yang pintar, gitu, gak kayak yang lain. Oh saya ini orang yang gak pintar cari uang, ya saya ini yang paling bodoh, gitu saudaraku. Mungkin orang selalu melihat dari sisi negatif, bahkan ada orang berkata, oh saya ini orang yang pernah gagal. Saudaraku, gak penting semuanya itu cara pandang kita. Saudaraku, mari kita mau selaraskan dengan cara pandang Tuhan. Bahwa sesungguhnya saudara dan saya ini penting. Kita berharga, kita mulia di mata Tuhan. Gak penting orang lain, cara pandang orang lain mengatakan siapa kita, apa kita. Tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kita ini sungguh sangat luar biasa. Ya, ini menakjubkan saudaraku. Dan mari kita mau bersama-sama saudaraku melihat apa yang Tuhan lihat dalam diri manusia. Saudaraku, manusia satu-satunya ciptaannya saudaraku yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bisa hidup terhubung dengan Allah. Binatang yang lain, makhluk yang lain gak bisa. Makhluk yang lain gak bisa mengenal Allah. Tapi manusia bisa mengenal Allah. Makhluk yang lain saudaraku tidak bisa berinteraksi dengan Allah. Tapi saudara dan saya, kitalah orang-orang yang bisa berinteraksi dengan Allah. Kita orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk apa? Menggenapi tujuan dan rencana Tuhan. Satu-satunya adalah manusia, yaitu saudara dan saya. Saudaraku, mari kita mau melihat dari sisi ini. Biarlah kita menyadari bahwa adalah sebuah berkat terbesar. Adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Kalau saudara dan saya diciptakan, saudaraku, bisa bergabung dengan Allah, bisa terhubung dengan Allah, bisa menikmati Allah sendiri yang menciptakan kita. Bukankah ini satu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu? Saudaraku, mari kita akan memenuhi tujuan hidup kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan hidup kita ini. Dan untuk menikmati Tuhan, karena kita bisa terhubung dengan Tuhan. Lalu saudaraku, ayo kita sekarang mau belajar saudaraku. Bagaimana kita mau tanya pada diri sendiri saudara. Ya tanyalah saudaraku sekarang. Sekarang apa sebetulnya yang menjadi tujuan hidup saudara? Saudara yang bisa menjawab apa yang menjadi tujuan hidup saudara. Nah seringkali ada banyak orang yang berpikir saudaraku ya, oh tujuan hidup saya pengen jadi orang kaya, saya bosan jadi orang miskin. Ya dari keluarga nenek moyang saya, orang tua saya, orang sederhana, orang miskin yang sering dihina-hina orang. Saya harus jadi orang sukses, saya harus jadi orang kaya supaya gak ada lagi orang yang menghina saya. Mungkin itu yang menjadi tujuan hidup saudaraku. Kita berpikir kalau itu menjadi tujuan hidup itu akan menjadi fokus hidup kita, saudaraku. Ketika kita memiliki sebuah tujuan hidup, saudaraku, itu akan menjadi totalitas fokus kita. Maka kalau orang itu tujuan hidupnya uang, saudaraku, ya, maka saudaraku yang dikejar adalah uang. Bagaimana caranya mendapatkan uang? Bagaimana caranya menjadi lebih cepat menjadi kaya? Maka orang bisa menghalalkan segala cara. Yang jahat pun dilakukan, saudaraku. Karena apa? Tujuan hidupnya adalah uang. Tujuan hidupnya menjadi kaya. Ada orang yang memiliki tujuan hidup
Saudaraku, wah saya kepengen jadi artis, orang yang terkenal saudaraku. Wah idolanya, kalau sudah lihat idolanya artis saudaraku. Saya lihat itu ya orang-orang di konser-konser itu, lihat dari YouTube saudara ya. Sampai teriak-teriak kalau lihat idolanya saudaraku. Wah sampai histeris karena lihat idolanya. Karena begitu mengagumi sampai kepengen dirinya ini menjadi idolanya. Poster-posternya dipasang di kamarnya saudaraku ya. Nah saudaraku, kalau itu saudaraku yang menjadi tujuan hidup kita. Apakah artis itu bahagia hidupnya saudaraku? Ternyata saudaraku ada artis-artis yang hidupnya sangat menderita saudaraku. Bahkan saya membaca ya Marilyn Monroe saudaraku ya. Dia ini artis dunia yang sangat terkenal saudara. Ya, tetapi saudaraku apa yang terjadi di dalam kehidupannya saudaraku? Dia mati bunuh diri karena overdosis saudaraku. Karena dia mengalami gangguan jiwa, depresi, saudaraku, perasaan jiwa yang mudah berubah-ubah, bipolar, mengalami ketakutan yang begitu luar biasa saudaraku. Saudaraku, sehingga dia ini kecanduan obat-obat saudaraku. Dan dia mati saudaraku dengan overdosis saudaraku. Apa artinya menjadi artis yang sangat dikenal di seluruh dunia. Diidolakan oleh banyak orang, tapi matinya begitu tragis. Orang saudaraku dia yang mengejar uang menjadi kaya. Tapi saya membaca saudaraku, ya di Google. Orang kaya yang nasibnya tragis saudaraku. 6 miliarder dunia saudaraku, ternyata mereka mati bunuh diri. Saudaraku, ternyata uang tidak pernah bisa membahagiakan. Uang tidak menjadi jawaban dalam hidup setiap kita. Saudaraku, ada orang saudaraku yang kepengen jabatan saudaraku. Anak saya kepengen jadi pejabat orang tinggi ya. Jadi orang yang besar, orang yang dihormati. Gak apa-apa kalau kepengen jadi pejabat supaya anak saya bisa jadi berkat bagi bangsa dan negara. Tapi kalau tujuannya hanya jabatannya saudaraku ya, maka saudaraku apa yang terjadi banyak pejabat, dia melakukan banyak kejahatan saudaraku. Untuk apa? Untuk supaya dia mencapai tujuannya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersama-sama belajar saudaraku. Hidup ini harus punya tujuan yang benar. Atau mungkin ada orang berkata, saya ini hidup kok gak punya tujuan ya. Ya wes sembarang, terserah Tuhan, ngalir aja. Terserah nasibku itu mau jadi apa saudaraku. Kalau kita hidup tidak punya tujuan, berbahaya saudaraku. Karena saudaraku hidup ini harus punya tujuan. Apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain? Ciptaan yang lain tidak punya tujuan saudaraku. Maka apa? Kerjanya di dunia ini berkeliaran saudara. Berkeliaran sana sini. Cari makan, makan untuk hidup, hidup untuk makan. Melakukan seks berkembang biak supaya menjadi banyak. Itu saudaraku. Tapi kita ini makhluk saudaraku. Ciptaan Tuhan. Serupa segambar dengan Tuhan. Diberi sebuah tujuan. Yaitu rencana Tuhan. Untuk hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat, hidup menikmati Tuhan sendiri. Nah ini saudaraku yang Tuhan berikan buat setiap kita, orang yang hidup tanpa tujuan. Maka hidupnya saudaraku tidak ada arahnya. Makanya saudara orang yang hidup tanpa tujuan, dia bisa saja lihat idola sana, lihat idola sini, lihat orang sukses, lihat orang berhasil. Kita terpengaruh, Kak, saya pengen jadi seperti dia, saya pengen jadi seperti itu, saya kepengen jadi seperti ini. Saudaraku hidup kita gak ada arah saudaraku. Bahkan saudaraku, kalau kita hidup tanpa tujuan disebut, kita hidup ini cuma memboroskan waktu, kita memboroskan talenta yang Tuhan beri, memboroskan karunia yang diberikan saudaraku. Tapi semuanya dibuat sia-sia karena apa? Hidup tanpa tujuan. Orang yang memiliki tujuan, dia akan berjuang saudaraku. Orang yang punya tujuan, dia rela membayar harga. Orang yang punya tujuan, saudaraku, dia pantang menyerah. Tantangan ada, persoalan ada, tapi dia akan maju terus untuk bisa mencapai tujuan. Dia berani membayar berapapun harganya untuk mencapai sebuah tujuan.
Sebab itu milikilah tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini tidak menjadi sia-sia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Yang Tuhan berkata, kamulah serupa segambar dengan aku. Kamu telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menurut teladan Allah. Saudara dikasih Tuhan, manusia pertama dia gagal, saudaraku. Menggenapi tujuan dan rencana Tuhan. Melakukan dosa, saudaraku, dia putus hubungan dengan Allah. Manusia pertama gagal, saudaraku. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, Yesus datang. Yesus datang karena apa? Dosa membuat gambar manusia menjadi rusak. Gambar Allah, citra Allah dalam diri manusia menjadi rusak karena dosa. Dan dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Yesus datang. Supaya apa? Supaya wujud gambar Allah, saudaraku. Wujud gambar Allah dan teladan Allah yang sempurna itu boleh dinyatakan. Kita boleh melihat wujud itu. Oh ini toh sesungguhnya saya harus seperti ini. Ya, Tuhan menciptakan saya yang disebut serupa segambar dengan Allah itu. Seperti kehidupan Yesus sendiri. Dia datang untuk mewujudkan, menyatakan wujud dan gambar Allah itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat karya salib yang memulihkan hidup kita. Tanpa itu kita tidak bisa, saudaraku. Ya, dan Roh Kudus diberikan kepada kita, saudaraku. Supaya apa? Roh Kudus itu menjadi penolong kita, menyertai kita. Supaya apa? Kita bisa berhasil, saudaraku, sebab tanpa Roh Kudus kita gagal. Seperti manusia pertama itu, saudaraku. Kita perlu Roh Kudus. Dan hari ini kita belajar menjadi pesti Roh Kudus supaya kita menggenapi rencana dan tujuan Tuhan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dikatakan demikian, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku dikatakan Roh Kudus itu diberikan menjadi penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Saudaraku bersama-sama dengan kita. Saudara, Roh Kudus itu diberikan kepada kita menjadi pribadi yang terbaik dan terdekat dalam hidup kita. Dia lebih dekat dari orang tua kita, lebih baik dari orang tua kita. Dia lebih dekat, lebih baik dari pasangan hidup kita, suami atau istri kita. Dia lebih baik dari anak kita atau siapapun yang paling dekat dengan kita. Dia lebih dekat, dia lebih baik. Sebab dia selalu ada bersama dengan kita. Dia sebagai penolong kita dan dia diam di dalam kita. Saudaraku, Roh Kudus juga disebut dia penolong, dia penghibur, dia juga guru, saudaraku. Dia sebuah mentor, dia seorang yang menjadi pelatih dalam hidup kita, mengajar dalam hidup kita. Saudara, Yesus ini mendapatkan panggilan guru. Murid-murid selalu memanggilnya sebagai guru, saudara. Rabi, ya. Dan dikatakan saudara ketika Yesus bangkit dari kubur, saudaraku, Maria mencari Yesus, dia akan memberikan rempah-rempah di kubur, tapi dia melihat kubur yang kosong. Yesus yang sudah bangkit itu, dia nangis di sana. Yesus memanggil dan menyapa Maria karena dikira itu adalah tukang taman. Dia panggil Maria. Saudaraku, dari suaranya, dari kata itu saudaraku, Maria sadar. Ini adalah guru, saudaraku. Dia melihat Yesus yang bangkit, dia memanggilnya sebagai Rabuni. Dia memanggil Rabuni. Artinya apa? Guruku yang terkasih, guruku yang terhormat. Dia sudah bangkit dari kubur. Dia bukan manusia biasa, dia bukan guru biasa. Tapi dia adalah Allah sendiri. Dia yang sudah bangkit dari kubur. Untuk apa? Untuk menebus hidupnya. Supaya setiap janji-janji Allah itu bisa digenapi dalam hidupnya.
Saudaraku, tahukah saudara, apakah kita menyadari bahwa pribadi itu ada di dalam kita. Pribadi itu ada bersama-sama dengan kita. Dia siap menyertai kita, dia siap menolong kita, dia siap mengajar kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mau belajar saudaraku, Roh Kudus akan menolong kita, menuntun kita, menggenapi apa yang jadi tujuan dan rencana Tuhan. Apa arti menjadi bestie Roh Kudus? Yang pertama saudaraku, kita memiliki keintiman dengan Roh Kudus saudaraku. Kita selalu terhubung dengan Roh Kudus. Ya itu bestie Roh Kudus ya, sahabat terbaik dengan Roh Kudus saudaraku. Seperti seorang sahabat itu selalu merindukan bersekutu, ya ngobrol, bicara. Kita juga seperti itu saudaraku, menjadi bestie Roh Kudus, selalu kepengen datang doa, pujian, penyembahan, datang sama Tuhan saudaraku. Itu inisiatif sendiri dari kerinduan kita sendiri. Karena saudaraku kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah anugerah terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Menjadi bestie Roh Kudus, sudah kita hidup terhubung keintiman ini dengan apa? Kita mendengar Roh Kudus, mengenali suara Roh Kudus, saudaraku. Ya, seorang sahabat itu kita nggak perlu kalau kita telepon, halo, ya, nggak perlu tanya lagi, siapa kamu? Kita nggak perlu tanya, langsung begitu halo kita dengar suara saudaraku, kita sudah sebut namanya, kita sudah tahu dia adalah best friend, dia adalah sahabat, dia bestieku ini yang bicara ini. Saudaraku kita sudah mengenali, oleh sebab itu saudara kita perlu mendengar, kita perlu belajar mengenali suara daripada Roh Kudus dengan apa? Kita tekun membaca firman Tuhan. Jadi orang Kristen jangan baca firman cuma di gereja saudaraku ya. Jangan cuma kita buka Alkitab suci kita saudaraku lewat HP ini saudaraku. Kalau kita sedang FA. Tapi kita setiap hari kita punya terhubung dengan Tuhan itu. Dengan kita selalu ingin mendengar mengenali suara Roh Kudus lewat membaca firman Tuhan tiap hari. Lalu apa saudaraku kita terhubung dengan Roh Kudus, artinya kita mau melibatkan Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan kita hari lepas hari saudaraku ya. Kita bangun tidur kita juga sudah menyapa Roh Kudus. Roh Kudus terima kasih ya pagi hari ini aku bangun dengan tubuh yang sehat, yang segar. Aku boleh bersuka cita hari ini, aku ingin apa yang aku kerjakan, aku tidak kerjakan sendiri tapi bersamamu ya Roh Kudus. Kita minta tuntunan, kita minta arahan, atau saudaraku kita ingin katakan Roh Kudus, aku kepengen melakukan sesuatu, apa yang engkau mau Roh Kudus, beritahukan kepadaku. Saudaraku ini sebuah keintiman yang kita bangun terus menerus dengan Roh Kudus saudaraku. Tapi ada konsep sahabat yang salah saudaraku. Ada orang berkata begini, ya anak saya cerita ya di Snap gitu ya, itu ada orang datang membeli saudaraku, dia ingin minta diskon. Dia ngomong sama anak saya kasih diskon ya katanya. Itu sudah diskon itu segitu. Minta diskon lagi. Aku kenal loh, aku temannya loh sama yang punya Snap ini. Padahal yang diajak bicara itu anak saya sendiri. Dia cuma senyum-senyum, oh iya katanya gitu. Oh iya gitu, saudaraku. Nah seringkali kita mungkin ngaku sahabat, ngaku teman saudaraku untuk sesuatu, untuk diskon saudara ya. Atau saudaraku kita seringkali saudaraku menganggap itu sahabat. Tapi saudaraku datang kalau perlu, ya datang cuma kalau perlu dibantu, perlu ditolong, minta sesuatu, saudaraku kita datang. Seringkali mungkin saudaraku itu menjadi kebiasaan orang Kristen, saudaraku, karena kita menganggap Kristen itu kasih karunia, keselamatan itu kasih karunia. Jadi saudaraku kalau berdoa sama Tuhan itu seperti minum obat saudaraku 3 kali sehari. Ya doa makan pagi, siang dan malam terima kasih Tuhan. Supaya saya sehat, saya enggak gemuk saudaraku, saya enggak terlalu montok Tuhan. Ya jadi makanan ini buat saya sehat, tetap langsing kayak gitu. Nah saudaraku kita sering kali itu cuma rutinitas seperti itu. Tapi adakah kita ini kepingin saudaraku ya terhubung dengan Tuhan ini? Kita ini karena apa? Karena kita ini sahabat saudaraku. Jangan sampai kita datang cuman kalau susah,
kita datang sama Tuhan. Atau kita dalam keadaan urgent saudaraku, Tuhan ini gimana Tuhan, ini jodohku apa enggak Tuhan, ini saya ini umurnya sudah mau gocap Tuhan, belum dapat jodohnya, ini gimana Tuhan, ini dari Tuhan apa enggak Tuhan, cepet Tuhan, kalau nanti sekali ini saya tolak, saya enggak akan nikah selamanya. Oh saudara, kita desek Tuhan terus ya. Kita takut menikah, tapi desek Tuhan, kasih keputusan Tuhan, sekarang Tuhan gitu saudara ya. Nah seringkali kita datang dengan cara-cara seperti itu. Ini konsep sahabat yang salah saudara. Tapi kita tahu saudaraku ya, kita tidak seperti itu. Kita datang karena kita punya inisiatif, kita rindu, kita suka saudaraku ya. Kita terhubung dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Bukankah persahabatan kita dengan Roh Kudus ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita? Siapa sih kita? Kita menjadi sahabat Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh Kudus itu untuk bersama-sama dengan kita selalu, saudaraku. Tapi kita nggak pernah ajak omong Roh Kudus. Kita nggak pernah sertakan Roh Kudus. Kita lupa bahwa Roh Kudus itu sesuatu yang sungguh luar biasa, saudaraku. Ini adalah berkat terbesar, anugerah yang sangat penting dalam hidup kita, saudaraku. Berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, saudaraku. Kita sadari Dia yang luar biasa itu, Dia ada di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Menikmati Tuhan, menikmati hubungan kita dengan Tuhan, ini sungguh sangat luar biasa. Saudara, yang kedua kita mau belajar yaitu menjadi bestie Roh Kudus, yaitu kita mau taat pada nasihatnya. Saudaraku, kita seringkali kita mau tanya sama Tuhan, ambil keputusan tanya sama Tuhan. Tolong ya doakan saya, apakah ini yang terbaik buat saya, pekerjaan ini apakah ini baik untuk saya, tolong ya doakan saudaraku. Niatnya baik saudaraku, tapi saudaraku seringkali ketika Tuhan bilang jangan, tapi kita berkata Tuhan ini cuannya banyak Tuhan, ini untungnya banyak Tuhan. Ini nih kesempatan ini Tuhan, gak akan datang lagi ini ya kerjaan yang bisa untung yang besar seperti ini. Tuhan bilang jangan, Roh Kudus bilang jangan. Tapi kita nekat saudaraku, wah saudaraku, ternyata saudaraku ada orang ngajak-ngajak bisnis kerjasama menjanjikan untung yang besar. Ternyata justru saudaraku ditipu orang, ternyata uangnya hilang melayang. Habis itu nangis sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan biarkan, kenapa Tuhan saya ngalami kayak gini. Ya itu salah kita sendiri, kenapa? Kita gak mau taat nasihat Tuhan. Kita nggak mau taat nasihat daripada Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara menjadi menjadi bestie Roh Kudus. Kita mau taat untuk nasihatnya. Karena dikatakan Roh Kudus akan membimbing kita dalam seluruh kebenaran. Saudaraku, Dia tidak pernah salah untuk memimpin kita. Kita seringkali hanya berpikir sebatas mata kita, sebatas logika kita. Tetapi Roh Kudus tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Dia lebih tahu yang terbaik dikaruniakan kepada kita. Yang terbaik itu belum tentu yang kita senangi. Justru seringkali yang dianggap Roh Kudus itu yang terbaik, keputusan yang terbaik. Kita tidak suka, kita tidak cocok saudaraku. Tapi mari kita mau belajar hari ini. Ayo kita lebih mempercayai, kita lebih mau taat akan nasihatnya. Dia tidak pernah salah untuk menasihati kita. Kalau Roh Kudus menasihati kita, sudahlah ampuni. Memang kamu sakit, tapi Roh Kudus bilang ampuni. Maka dengarkan itu saudaraku. Dengarkan nasihat Roh Kudus. Kita berkata Tuhan kok enak ya ngampuni. Dia sudah salah berkali-kali, nyakiti berkali-kali. Dia orangnya jahat, orangnya gak baik. Dia selalu mensulimi saya, dia fitnah saya, dia perlakukan tidak adil. Saya gak bisa Tuhan ngampuni dia. Enak aja dia harus diampuni. Saudara Roh Kudus bilang yang enak itu bukan dia. Yang enak itu kamu. Sebab ketika kamu mengampuni, kamu melepaskan belenggu dari dirimu sendiri. Kamu akan terbebas, kamu akan merdeka. Kamu rasa pahitmu diangkat, kamu akan punya damai, kamu akan punya sukacita. Saudaraku, seringkali kita ini tawar-menawar saudaraku, nasihat daripada Roh Kudus ketika Dia menuntun kita untuk melakukan kebaikan kepada orang lain.
Kita berkata, Tuhan kan ini dia, ada yang lebih kaya yang bisa menolong dia. Itu bukan saya Tuhan, saya sendiri dipakai aja, ya pas-pasan, mepet-mepet Tuhan. Ya biar orang lain aja yang menolong, masih banyak orang kaya. Disuruh nabur sama Tuhan, Tuhan di gereja masih banyak orang kaya Tuhan, kenapa mesti saya Tuhan? Ini suara Roh Kudus atau ini suara setan? Ya, oh saudaraku, setan gak pernah nyuruh kita melakukan berbuat baik. Setan gak pernah nyuruh kita nabur bagi pekerjaan Tuhan. Gak usah cari tanda saudaraku. Kita tahu kalau kita tahu firman. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal Roh Kudus. Saudaraku, kita tahu Roh Kudus gerakkan kita. Menuntun kita untuk berbuat baik. Segera kita lakukan. Saudara, kita enggak tunda-tunda lagi. Roh Kudus suruh kita nabur bagi pekerjaan Tuhan. Kita segera melakukan. Kita enggak tunggu-tunggu orang lain. Karena saudaraku, apa yang Roh Kudus tuntun, pimpin dalam hidup kita. Sesungguhnya itu menjadi jawaban dalam hidup kita. Saudara disuruh nabur karena dia sudah menyediakan yang jauh lebih baik. Jauh lebih berharga. Saudaraku, yang akan kita terima berlipat kali ganda. Saudaraku dikasih Tuhan, itu sebuah pengalaman saudaraku. Kalau kita enggak ngalami saudaraku, kita enggak percaya saudaraku. Tapi orang yang mengalami berjalan dengan Roh Kudus saudaraku, itu akan memiliki sukacita. Saudaraku, dia akan menuai begitu luar biasa. Dan kalau sekarang Roh Kudus berkata tentang dosa, ya, jangan lihat itu dosa. Ya, jangan ingin nih uang itu, harta itu bukan milikmu, itu dosa. Kita harus segera jauhi itu saudaraku. Kalau kita mau taat nasihatnya, kita harus jauhi. Jangan kita berkata Tuhan ini pas butuh, ini pas ada Tuhan. Bukankah ini dari Tuhan, jangan-jangan ini jawaban Tuhan. Roh Kudus bilang jangan, itu bukan milikmu, itu punya orang. Jangan ambil, kembalikan itu. Saudaraku dikasih, karena Tuhan tahu, kamu butuh, Tuhan tahu. Tuhan sanggup menyediakan yang jauh melebihi dari yang menjadi kebutuhanmu. Bukankah dia Jehovah Jireh kita? Bukankah dia yang sudah menyediakan segala sesuatunya untuk kita? Berjalan dengan Tuhan itu saudaraku, kita mau terima nasihatnya. Karena kita percaya saudaraku semua untuk kebaikan Tuhan, untuk kebaikan kita. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Dengar dan lakukan. Yang ketiga saudaraku, kita mau percaya sepenuhnya kepadanya. Seorang sahabat itu enggak curiga. Seorang sahabat itu percaya penuh. Oh saya percaya, saya tahu dia, saya kenal dia, saya percaya penuh. Bagaimana kita tidak akan pernah percaya saudaraku. Kalau dia nyawa saja diberikan untuk kita. Dia rela mati untuk kita. Saudaraku, kenapa kita enggak percaya saudaraku? Kita harus percaya sepenuhnya dan kita jangan curiga terhadap pimpinan Roh Kudus. Saudara, seorang sahabat sejati itu bisa dipercayai. Kita percaya kepada sahabat baik kita pun bisa dipercayai. Saudaraku, itu sahabat. Sahabat itu punya kesamaan, saudaraku. Ya, sebab itu orang berkata begini, kepada siapa kita bergaul, kita akan menjadi sama dengan pergaulan itu, saudaraku. Ya, oleh sebab itu kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, kita akan mirip-mirip saudara ya. Kita punya kesukaan-kesukaan yang sama, saudaraku. Punya pengertian-pengertian yang sama, saudaraku. Nah, mari kita mau menjadi sahabat sejati daripada Roh Kudus. Kita menjadi pribadi yang percaya dan dapat dipercayai, saudaraku. Nah, Roh Kudus itu adalah penolong yang setia dalam hidup kita, saudaraku. Setia dalam keadaan apapun juga dia ada. Dalam suka, dalam duka, dalam kita merasa kita berhasil, atau kita mungkin merasa gagal, dia ada bersama kita. Dia tetap menjadi sahabat kita. Dia tetap menyertai kita. Saudaraku, ketika kita susah, dia menghibur kita. Ketika kita merasa bingung,
Dia memberikan hikmat kepada kita. Ketika kita, saudaraku, merasa takut, dia juga memberikan kita keberanian. Ketika kita hilang pengharapan, dia juga memberikan kita iman. Itu Roh Kudus, saudaraku. Ya, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Mari kita mau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, saudaraku. Dia adalah pribadi yang sangat luar biasa. Ada seorang bapak tua, saudaraku, dia ini sudah sakit parah, dia ada di rumah sakit, saudaraku. Lalu anak perempuannya menelpon kepada pendeta dan berkata, Pak Pendeta, saya mengundang Pak Pendeta, saya ingin minta tolong supaya Pak Pendeta menemani ayah saya untuk beberapa waktu dan berdoa untuk ayah saya yang saat ini dia sedang sakit keras ada di rumah sakit. Datanglah Pak Pendeta ke rumah sakit itu, ke kamar itu. Lalu Pak Pendeta menyaksikan bapak tua ini, dia yang sudah lemah tubuhnya, fisiknya. Lalu dia melihat ada bangku kosong di sebelah ranjangnya itu, saudaraku. Lalu Pak Pendeta bertanya, siapa yang biasa duduk di bangku kosong, di bangku ini? Untuk siapa bangku ini? Bapak tua ini, saudaraku, dia tersenyum, saudara. Lalu dia berkata, ya bertahun-tahun yang lalu ada seorang teman saya yang bercerita kepada saya supaya saya ini menjadi sahabat Tuhan. Tuhan itu bisa kok bersahabat gitu. Jadi dia tuh diajak ngomong-ngomong, dia itu juga teman curhat, dia itu juga selalu ada. Maka saya sediakan bangku ini. Saya biasa ngomong-ngomong, kalau saya susah, saya sumpah juga. Atau setiap hari saya merasa sepi, anak-anak jauh. Saya suka ngomong-ngomong. Saya membayangkan di bangku kosong ini ada Tuhan Yesus. Saya ngobrol, saya curhat. Dan dalam keheningan itu saya belajar mendengar Tuhan bicara kepada saya. Hati saya menjadi tenang, dia berkata. Hati saya merasa damai. Lalu saudara, beberapa hari kemudian Pak Pendeta mendapatkan telepon bahwa bapaknya ini sudah meninggal dunia. Dia datang kembali, saudaraku, anaknya bercerita, Pak Pendeta, luar biasa. Ayah saya ini meninggal, ya dia dalam keadaan begitu damai sekali hatinya. Tapi ada hal yang aneh, yang janggal. Dia kepalanya itu seperti disandarkan di bangku yang kosong itu, dan seperti dia tuh seolah-olah menyandarkan kepalanya di bahu seseorang dan dia menikmati kasih. Saudaraku, Pak Pendeta ini tersenyum. Pak Pendeta ini yang paling tahu karena dia sudah mendapat cerita dari bapak ini. Bapak ini, dia meninggal dalam pelukan sahabatnya. Dia merasa begitu tenang, dia merasa begitu damai. Dia dibawa pulang kembali ke sorga. Ada seorang lagi, saudaraku, seorang anak muda, cerita yang beda, saudara. Ada seorang anak muda yang pendetanya ini datang kepada dia karena dia melihat orang muda ini dia sangat potensi. Wah, orang muda ini kelihatan dia begitu bersemangat, ya dia pintar orangnya, dia juga sudah menjadi jemaat yang lama. Pak Pendeta ini datang ngomong sama dia, anak muda, bagaimana kalau kamu menolong pelayanan di gereja ini, kamu pegang youth ya. Kasihan mereka ini, yang besar-besar sekarang sudah mereka sekolah ke luar kota, mereka nggak ada yang gembalakan di youth ini. Bagaimana kalau kamu yang membimbing mereka? Oh Pak Pendeta, saya ini lagi memulai karir saya. Saya ini sibuk Pak Pendeta, saya ini sedang berjuang untuk karir yang baru ini. Saya baru memulai Pak Pendeta. Maaf Pak Pendeta, bukan saya nggak mau, tapi saya belum bisa. Beberapa tahun kemudian, Pak Pendeta ini datang lagi sama dia ini. Saya lihat sekarang pekerjaannya, bisnisnya sudah maju ya. Sekarang kelihatannya sudah mapan, sudah bagus. Gimana kalau sekarang pegang youth-nya itu? Tolong dibantu gembalakan youth-nya itu. Pak Pendeta,
Bukan gak mau Pak Pendeta. Saya ini sibuk sekali. Bisnis ini sekarang sibuk sekali. Saya gak ada waktu lagi. Saya harus kerja lebih keras lagi. Karena rame. Saudaraku, saya sedang mengembangkan bisnis saya ini untuk bisa menjadi lebih besar. Ini kesempatan buat saya Pak Pendeta. Maaf Pak Pendeta, bukan saya menolak. Saya belum bisa. Saudaraku, berapa waktu kemudian, saudaraku, berapa tahun kemudian, Pak Pendeta mendapatkan telepon dari anak muda ini dengan suara yang lirih. Pak Pendeta, bisakah Pak Pendeta tolong saya? Saya sakit Pak Pendeta. Saya ada di rumah sakit. Tolong Pak Pendeta datang. Saudaraku, ditanya, kenapa kamu sakit apa? Saya kena kanker Pak Pendeta, stadium akhir. Saya sudah tidak bisa lagi menerima makanan, tubuh saya sudah menolak makanan. Bisakah Pak Pendeta datang untuk mendoakan saya? Saya janji Pak Pendeta, kalau saya sembuh, saya bantu Pak Pendeta. Saya akan melayani segenap hati. Oke, saya akan datang. Pak Pendeta datang, dia membawa sekuntum mawar yang layu, saudaraku. Lalu Pak Pendeta datang ke sana, dia taruh mawar yang layu itu di meja, tempat di mana dekat ranjang dia berbaring di situ. Lalu dia sekali lagi ngomong, Pak Pendeta, saya janji Pak Pendeta, kali ini Pak Pendeta, kalau Tuhan kasih saya kesempatan, saya disembuhkan, saya mau melayani Pak Pendeta. Saya mau ikuti, saudara, apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Saudaraku, Pak Pendeta mendoakan dia. Saudaraku, Pak Pendeta taruh bunga itu. Lalu anak muda ini bertanya, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta memberikan saya sekuntum bunga mawar yang layu? Tidak lazimnya, biasa orang tuh kasih bunga yang masih segar, yang mekar. Tapi kenapa ini dikasih sekuntum bunga yang layu? Pak Pendeta berkata, ya seperti engkau, waktu kamu muda, waktu kamu segar, waktu kamu bisa melakukan banyak hal, kamu menolak ketika Tuhan ingin memakai hidupmu. Tapi ketika engkau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada harapan, kamu ingin mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Saudaraku, seringkali kita tidak bisa menyadari apa yang menjadi tujuan hidup kita. Seringkali kita menyia-nyiakan waktu-waktu kita, potensi kita, talenta kita. Saudaraku, semua yang berharga dalam hidup kita, kita tidak mau persembahkan itu kepada Tuhan. Kita baru sadar, saudaraku, di ujung kematian kita, baru kita tersadar, kita belum memenuhi tujuan hidup ini. Seringkali orang sadar ketika semuanya itu sudah terlambat. Tapi hari ini, lebih cepat lebih baik, anak muda lebih cepat lebih baik, serahkan hidup kepada Tuhan. Memenuhi rencana dan tujuan Tuhan. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini menjadi besti Roh Kudus, menikmati Tuhan. Sudahkah kita jadi berkat? Tuhan rindu hidup saudara dan saya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita mau jadi berkat buat orang lain. Kita mau berbuah sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Saudaraku, jangan kita salah dengan tujuan hidup kita. Mari kita mau menjadi sahabat Roh Kudus. Yang terakhir kita mau bicara tentang Abraham yang disebut sahabat Allah. Yakobus 2 ayat 23. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham ini taat, dia percaya penuh, tidak pernah curiga sama Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan, dia lakukan. Karena dia hidup untuk sebuah tujuan, yaitu rencana Tuhan harus digenapi dalam hidupnya. Ketika Abraham ini diperintahkan oleh Tuhan, yang Tuhan berkata, Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Gak tahu mau disuruh kemana. Dan apa yang disediakan Allah di sana. Dia disuruh keluar dari Ur Kasdim, tapi dia pergi tanpa ragu, tanpa curiga apapun. Dia percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan diberikan untuk yang terbaik baginya. Oleh sebab itu Abraham yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, dia menjadi sahabat Allah. Dia pergi tanpa ragu, dia meninggalkan Ur Kasdim. Dan ketika Allah berkata, Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal di atas gunung Moria, sebab aku mau itu, aku mengingininya. Abraham naik ke atas gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak, dikatakan anakmu yang tunggal yang engkau kasihi itu. Saudaraku, seorang tua akan berkata begini, Tuhan, kalau Tuhan mau suruh soal korban, anakku masih punya masa depan, ini anak yang aku tunggu. Di masa tuaku baru lahir dia. Sekarang Tuhan minta, lebih baik aku saja Tuhan. Dia enggak tawarkan yang lain. Dia enggak cari opsi yang lain. Tapi dia lakukan. Dia naik ke atas gunung Moria. Dia mempersembahkan Ishak ini. Dan Tuhan berseru di atas gunung Moria, Abraham, Abraham, telah ku ketahui hatimu. Betapa engkau taat, engkau lebih mengasihi aku. Lebih dari apapun juga. Jangan bunuh anak itu, jangan apa-apakan dia. Abraham melihat ada domba yang tanduknya tersangkut pelukan. Dan Tuhan berkata, aku bersumpah, aku akan memberkati engkau. Dan engkau akan menjadi berkat. Sederetan berkat-berkat itu saudaraku. Sampai sekarang kita orang yang beriman. Kita yang juga mau menjadi sahabat Allah. Kita pun menikmati berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Abraham ini juga orang yang berdialog dengan Tuhan. Oleh sebab itu ketika Sodom Gomora ini dia akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Maka Abraham ini dia berdialog dengan Tuhan. Tuhan minta belas kasihanmu Tuhan. Jangan dibinasakan Tuhan. Kalau ada orang benar di sana, dia tawar-menawar saudaraku dikasih Tuhan. Dia tahu belas kasihan itu. Dia pribadi yang dekat dengan Tuhan. Saudaraku, Abraham disebut sahabat Allah karena dia punya hubungan, punya keintiman. Dia punya ketaatan yang penuh. Dia percaya total sepenuhnya tanpa curiga apapun. Saudaraku, dia melakukan apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Menjadi bestie Roh Kudus untuk menggenapi tujuan dan rencana Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa, tanpa Roh Kudus kita gagal saudaraku. Tapi kalau kita menjadikan Roh Kudus itu bestie, saudaraku, sahabat terbaik dalam hidup kita mau selalu terhubung, intim, kita mau taat nasihatnya. Kita mau percaya sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, hidup kita, sungguh-sungguh kita akan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita akan menikmati Tuhan sendiri. Saudaraku, ada banyak orang, saudaraku, mereka ini tidak bisa menikmati Tuhan. Karena apa? Karena bukan Tuhan yang menjadi tujuan hidupnya. Saudaraku, seperti tadi diceritakan, kenapa orang punya uang banyak, miliarder bunuh diri?
Kenapa sudah jadi artis terkenal bunuh diri, saudaraku? Karena apa sesungguhnya? Jiwanya kosong, dia hampa. Tapi saudara dan saya, kita bisa hidup dalam tantangan. Kita bisa hidup dalam kesukaran apapun. Tetapi kita menjadi sahabat Roh Kudus. Kita punya Tuhan, kita menikmati Tuhan. Dia selalu menguatkan kita, dia selalu ada di hidup kita. Dia menjadi penghibur kita, dia sendiri yang memberikan kita damai dan sukacita. Kita menikmati hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita selalu tahu akan kehadirannya dan kita akan dibawa. Ketika kita ini putus pengharapan, kita diberikan iman. Sehingga saudara dan saya kita dapat mencapai tujuan yang sesungguhnya. Amin. Maukah kita menjadi bestie Roh Kudus? Amin. Amin. Haleluya.